Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang lagi di kelas Python Pro. Oke, yang hadir udah berlima. Jadi sambil nunggu teman-teman yang lain, kita cek aja langsung apa yang bakal kita pelajari di hari ini. Nah, jadi di hari ini, teman-teman kita bakal belajar tentang modul. Nah, ini beda lagi. Kalau kemarin teman-teman belajar tentang fungsi, nah, kalau fungsi itu kan sekumpulan balok perintah kita yang dia punya nama dan dia punya tujuan khusus. Jadi kan kemarin kita eh, best practice-nya satu fungsi itu untuk satu tujuan. Nah, gimana kalau misalkan kemarin kita ibaratkan fungsi itu semacam eh, misalkan teman-teman pergi nih ke perpustakaan gitu. Nah, ada rak buku. Rak buku itu misalkan ada misalkan tentang sejarah, biologi, matematika. Nah, gitu kan ada raknya. Nah, kalau misal kita ibaratkan fungsi adalah rak yang ada di perpustakaan, misalkan rak sejarah, berarti isinya buku tentang sejarah. Nah, begitu juga fungsi. Berarti fungsi isinya tujuannya misalkan fungsi untuk sejarah, contoh gitu. Nah, kalau modul, kalau kita ibaratkan seperti tadi teman-teman, modul itu adalah perpustakaannya. Nah, kalau tadi fungsi adalah rak-rak buku yang dengan tujuan tertentu, sedangkan modul adalah perpustakaannya. Berarti kalau modul ini adalah em, lebih besar ketimbang fungsi. Berarti kalau kita ibaratkan modul ada perpustakaan, berarti di dalam modul ada banyak fungsi. Ada beberapa fungsi dengan tujuan mereka masing-masing. Nah, jadi modul seperti itu kalau kita analogikan. Nah, hari ini teman-teman akan belajar tentang modul, baik itu modul, nah sama halnya dengan fungsi, kalau kemarin ada fungsi bawaan dari Python yang bisa kita panggil langsung. Misalkan contoh print, len, int. Nah, itu kan fungsi yang tersedia di dalam Python yang bisa kita panggil langsung. Nah, kemarin teman-teman juga belajar bikin fungsi teman-teman sendiri, bikin fungsi kita sendiri gitu. Nah, sama halnya dengan kayak gitu, modul juga gitu, teman-teman. Ada modul yang udah disediakan sama Python. Nah, yang kedua, kita juga bisa bikin modul kita sendiri. Nah, jadi ada dua yang bakal kita pelajari hari ini. Modul yang ada tersedia di dalam Python, kemudian modul yang bisa kita bikin sendiri. Jadi sesi pertama kita bakal belajar modul yang udah disediakan oleh Python. Nah, untuk pertama ini, teman-teman bakal belajar dua jenis atau dua modul yang ada di dalam Python. Nah, yang pertama adalah modul untuk menampilkan angka random. Nah, kalau misalkan nih teman-teman di sekolah, ada Mikrofon Kak. Kak, on mic dulu Kak. oke, oke, mikrofonku mati. Oke, teman-teman, maaf tadi jaringanku tiba-tiba kepental keluar. Jadi aku matiin aja dulu videonya biar aman. Nah, oke, aku sharing tadi. Oke, tadi kita sampai si. Oke, modul yang pertama, modul tentang menampilkan angka random. Nah, teman-teman, kalau pelajaran olahraga, misalkan nih ada kayak festival olahraga gitu. Mungkin misalkan antara kelas 1 lawan kelas 2 lawan kelas 3 gitu. Entah itu di SMP atau SMA lah ya. Nah, misalkan nih ada dalam satu kelas mungkin beberapa tim gitu. Misalkan perlombaan voli lah gitu kan. Nah, ada beberapa tim. Nah, biasanya kan kalau ambil lot dulu, kalau kita lomba kan misalkan dapat nomor urut berapa gitu. Misalkan satu, yang tim kanan satu, tim kiri dua gitu. Nah, nanti siapa yang akan tanding lawan siapa gitu.
Nah, kita bisa mengimplementasikan random di dalam contoh yang seperti itu, teman-teman. Misalkan regu A, kira-kira kita bakal random eh, semua tim yang ikut ada misalkan 10 tim. Jadi A, B, C, D sampai J gitu kan. Nah, terus bakal di random. Grup A kira-kira dapat nomor urutan berapa gitu. Kita random dari 1 sampai 10. Nah, misalkan dia dapat 2, mungkin tim B nanti di random lagi, dia dapat angka berapa gitu. Nah, kita bakal belajar menampilkan angka random yang seperti itu. Nah, contoh kayak gini kan. Misalkan berapa sih jumlah timnya? Oh, ada 11 berarti. Nah, lalu yang akan tanding tim apa lawan tim apa gitu. Berarti dia bakal ngacak tim 6 lawan tim 7 gitu. Atau tim 4 lawan tim 2. Nah, cara itu bakal kita pelajari. Nah, jadi sebelum masuk ke modul random, kita geser ke belakang dikit. Biasanya di dalam Python ada beberapa modul yang tersedia, teman-teman. Nah, kalau yang bakal kita pelajari itu ada modul random yang bekerja dengan angka acak. Kemudian ada modul time itu untuk menampilkan waktu. Seperti halnya implementasinya itu stopwatch, timer. Nah, seperti itu. Kan ada misalkan waktu kita hitung dari 0 sampai berapa atau kita atur waktunya dari 5 detik 5 menit terus waktunya bakal mundur gitu timer gitu kan. Terus ada modul turtle. Nah, modul turtle tuh untuk bikin gambar di dalam Python nantinya. Terus ada modul OS yang bekerja atau berinteraksi dengan sistem PC. Nah, kalau untuk modul random, random itu sendiri adalah modul yang bekerja dengan nilai acak. Nah, tadi kan aku ibaratkan nih, modul itu adalah perpustakaan, sedangkan fungsi adalah rak-rak yang ada di dalam perpustakaan itu. Nah, di dalam modul random ada beberapa fungsi, teman-teman. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, kita bakal pakai dua fungsi aja. Nah, yang pertama adalah randin. Nah, ini kalau kita panjangkan adalah random integer. Nah, kalau udah pakai integer, secara kata-kata ini aja kita udah bisa mengartikan bahwasanya dia bakal menampilkan angka random, yaitu angka bilangan bulat. Nah, integer kan bilangan bulat. Berarti kalau dia desimal nggak bisa. Jadi dia hanya angka bulat. Nah, ada buka kurung A, B. Nah, A ini adalah angka pertamanya, kemudian B itu adalah angka terakhir. Jadi misalkan kita mau menampilkan angka acak dari 1 sampai 10. Berarti randin buka kurung 1,10. Nah, seperti itu pemakaiannya. Kemudian ada angka random. Nah, random aja tanpa pakai A, B atau INT, dia akan menghasilkan angka desimal acak dari 0 hingga 1. Nah, seperti itu. Tapi kita bakal pakai yang ini aja, yang di atas untuk mengerjakan soal-soal nanti. Nah, tadi kita udah tahu fungsi yang ada di modul random. Salah satunya si randin tadi. Nah, lalu gimana cara pakai modul di dalam program kita? Nah, modul itu kan dia ibaratnya adalah program terpisah, teman-teman. Dia tuh udah lengkap seperti halnya perpustakaan yang di dalamnya banyak rak-rak buku, di dalam modul banyak fungsi. Nah, kita bakal panggil si modul, kita ibaratkan dia filenya terpisah. Kita bakal pakai nih file modul ini di dalam program kita. Nah, caranya gimana? Kan nggak mungkin kita copy seluruh isi modul ke dalam program kita. Bisa jadi modulnya panjang gitu kan isinya, nggak mungkin. Nah, ada cara mudahnya. Kita hanya panggil namanya aja gitu. Nah, caranya ada 3, teman-teman. Ini nanti teman-teman terserah mau pakai yang mana, yang rasanya teman-teman nyaman. Tapi aku bakal jelasin 3 cara ini. Yang pertama adalah pakai kata import, kemudian apa nama modulnya. Kebetulan kita pakai random, berarti import random. Nah, kalau teman-teman pakai import random, saat teman-teman mau pakai si fungsi yang ada di dalam random, seperti contoh tadi randin ya. Nah, kita mau jalankan nih fungsinya.
Kalau seperti ini, kita hanya panggil import random. Kita kalau saat panggil fungsi, kita butuh panggil dulu nama modulnya, titik, baru fungsi, gitu. Random dot rendin, gitu. Itu cara pertama. Cara kedua, kita sebutkan kita mau pakai fungsi apa dari modul apa, gitu. Jadi, kalau saat kita jalankan fungsinya, kita nggak perlu lagi nanti panggil si nama modulnya sebelum pakai fungsi. Nah, jadi kita udah memanggil secara khusus fungsi tertentu. Misalkan nih, aku butuh rendin yang ada di dalam random. Contoh yang kedua itu kita pakai from, kemudian nama modulnya. Nah, baru kita import itu fungsi apa yang mau kita pakai. Fungsi yang ada di dalam modul ini ya. Fungsi apa gitu. Jadi kita spesifikkan langsung kita mau pakai fungsi apa. Nah, keutamaan pakai ini, kalau teman-teman pakai yang nomor dua, berarti saat teman-teman panggil fungsinya, teman-teman hanya langsung panggil rendinnya aja. Berarti nggak perlu lagi pakai si random.rendin. Gitu. Nah, ada cara ketiga. Nah, kalau bagi aku, cara ketiga ini lebih mudah. Gitu. Kenapa? Yang pertama, from random. Jadi kita dari random, kita import. Nah, tanda bintang. Kalau tanda bintang dalam pemrograman itu artinya adalah all, alias semua. Jadi kita mau from random, import semua fungsi yang ada di dalam random. Jadi nggak peduli entah itu randin, entah random gitu. Jadi kita pakai semua yang ada di dalam random. Jadi kita nggak spesifikkan ini. Kalau random berarti kita hanya bisa pakai random aja. Nggak bisa pakai yang lain di dalam random. Kalau pakai yang nomor tiga, kita pakai all. Kita pakai semua. Nah, kelebihannya saat manggil, kita seperti yang nomor dua tadi. Hanya panggil fungsinya aja lagi. Tanpa embel-embel modul di depan fungsinya. Nah, ada tiga cara teman-teman. Ini kalau teman-teman silahkan difoto dulu cara ini atau di screenshot. Nah, nanti aku kembalikan ke teman-teman mau pakai yang mana. Silahkan aku kasih waktu, silahkan di screenshot atau di foto. Ini gunanya Ya, sama kan, Kak? ya gunanya sama. Sama-sama kita memakai modul randomnya. Gitu. Gunanya sama, cuma cara manggilnya beda. Tapi yang agak beda itu yang di nomor dua. Nomor dua hanya akan memakai fungsi yang kita sebutkan gitu. Berarti kalau ada fungsi lain nih di dalam random kita nggak bisa pakai karena kita udah spesifikkan langsung si rendin gitu. Tapi tujuannya ketiga-tiga ini dia sama-sama mau pakai modul random. Oke, kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk menghubungkan atau menggunakan modul ini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh, di sini dia kebetulan pakai langsung, bahwasanya dia pakai fungsi rendin langsung nih. Karena di perintahku hanya pakai rendin katanya kan. Jadi dia langsung from random import rendinnya. Nah, di bawah dia punya variabel yang namanya lottery 6. Kemudian sama dengan dia baru mau acak nih angka yang dimulai dari 1000 sampai 9999. Kemudian di printnya lah si variabel ini, variabel yang menyimpan angka acak. Jadi saat dijalankan di program, saya aku contohkan nih, from random, dia langsung pakai rendin karena dia emang rendin aja pakainya. Kemudian aku punya variabel tadi dari 6. Nah, aku mau rendinkan atau acak angka dari 1000 sampai 9900. Oke, habis itu aku print angkanya.
Nah, angka acak yang aku dapat adalah 8.304. Nah, ketika aku jalan yang kedua, dia akan beda lagi, beda lagi, beda lagi, beda lagi. Karena dia acak yang dimintanya. Tuh. Nah, kalau tadi kan sederhana, kita hanya menampilkan angka acak dari 1.000 sampai 9.999. Nah, gimana kalau angka acak ini kita implementasikan dalam perlombaan tadi, teman-teman? Nah, misalkan nih, ada dua, dua, bukan dua sisi, apa ya? Misalkan tim kiri, tim kanan gitu. Nah, yang jadi atau tim biru, tim merah lah gitu. Nah, yang jadi tim biru bisa bisa jadi ada beberapa tim. Nah, yang tim merah juga ada beberapa tim. Kita harus randomkan kira-kira yang dapat tim biru nomor berapa aja ya. Gitu. Nah, yang dapat merah nomor berapa aja timnya. Sama kayak gini. Kalau di sini contohnya ada partisipan satu, ada partisipan dua. Nah, jadi kira-kira tim yang satu anggaplah tim merah, tim biru. Nah, kira-kira tim merah ini timnya nomor berapa gitu. Kalau di sini pas kita jalankan dia tim 6. Nah, dia tim 6 lawan tim 7. Kita ibaratkan lah yang awal ini merah, yang ini biru gitu. Berarti tim 6 lawan tim 7. Lalu nanti pas dijalankan tim tim 5 atau lawan tim 2. Nah, caranya di sini kita mau membuat angka random untuk orang yang akan bertanding. Nah, contoh. Nah, aku biar aman, aku suka pakai yang cara ketiga, pakai all. Habis itu kita minta dulu. Kita minta inputan. em, Oke, kita minta dulu ada jumlah berapa banyak sih tim yang ikut gitu. Oke, kita tahukan dulu berapa banyak tim yang ikut. Banyak banyak tim yang ikut. Nah, kemudian dia ada dua gitu kan, dua lawan eh, apa lawan apa gitu, tim apa lawan tim apa. Jadi partisipan satu sama dengan kita bakal randomkan alias random. Nah, kita kasih tahu dulu partisipan satu nih kita randomkan dia atau kita acak angkanya. Nah, ini kan ada permintaan. Kalau kita jalankan berapa banyak tim yang ikut. Nah, kalau aku masukkan 10, nah nanti yang akan berubah adalah berarti randomnya dimulai dari angka 1 sampai, tadi kalau dimasukkan 10 ya, berarti angka 1 sampai 10 gitu. Nah, kalau kita pakai total kan itu tergantung dari masukan user. Bisa 10, bisa 11, bisa 4, itu tergantung user yang masukkan. Nah, jadi kita nggak harus ganti yang 1 sampai berapanya ini. Nah, berapanya ini kita udah punya variabel yang namanya total. Jadi kita 1 sampai si total. Tergantung ini nilainya yang dimasukkan oleh user. Bisa jadi 1 sampai 10, 1 sampai 11, 1 sampai 5, tergantung dari usernya, memasukkan timnya berapa. Kemudian kita bikin untuk partisipan 2. Partisipan 2 sama dengan random 1. Oke, teman-teman, tempatku mati lampu. Jadi, oke, kita lanjut. Partisipan, jaringanku aman ya. Nanti kalau putus-putus. Oke, partisipan 1. Nah, kita udah randomkan dia masuk dapat nomor berapa tim ke berapa gitu. Kemudian partisipan 2 tim ke berapa juga. Nah, terus kita bakal memprintkan
Partisipan satu, bentar ya. Oke, di sini pakai tim. Di tim, kita bikin tim aja. Tim, koma, si partisipan satu, kemudian lawan lawan tim dari partisipan 2. Nah, coba dulu kita tes. Nah, misalkan dia punya 10 tim. Nah, dia diacak, maka yang sebelah ini, apa enggak si ini yang biru, ini yang merah. Nah, tim 5 lawan tim 2. Nah, ketika aku masukkan lagi, misalkan 10 lagi nih. Nah, beda lagi, tim 6 lawan tim 5 gitu. Nah, kalau aku masukkan angka 5, hanya 5 tim, dia langsung tim 2 sampai lawan tim 5. Nah, masukkan lagi 5, tim 4 lawan tim 3 gitu. Nah, jadi tergantung nih si angka acaknya dari 1 sampai berapa itu tergantung yang dimasukkan oleh si user. Makanya di sini kita pakai 1, total tergantung dari yang dimasukkan user. Oke, itu untuk Rendin. Nah, oke, untuk angka acak, kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu? Kak, mau tanya. Iya, oke, silakan. Itu kalau misalkan itu kan hitungannya 1 sampai totalnya berapa? Itu kalau misalkan Ya, 1 sampai misal 1 sampai 10 tapi 6-nya nggak ikut itu bisa Kak? 6-nya nggak ikut. 1 sampai 10 tapi 6 nggak Mm-mm. ikut. Oh, angka dia logikanya gini, Vin. Misalkan berapa banyak tim yang ikut gitu. Berarti 10. Nah, dari yang 10 tim tuh itu yang diacak jumlahnya gitu. Tapi kalau Oh, dia nggak ikut satu, berarti kan jadi berkurang, jadi 9 gitu. oh, oke Kak. Hmm. Jadi dia Terima kasih. tergantung dari total tim yang ikut gitu. Makanya dia di sini. Jadi 1, sampai total. Jadi kalau misalkan ada satu yang nggak ikut, berarti totalnya jadi berkurang. Nah, kamu bisa, Oh. yo, ya ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau kita nggak nulis total Kak, misalnya kita nulis kayak timnya kan cuma ada 20 atau 10 Hmm. gitu Kak. Ya, kalau misalkan nih, kalau kebetulan ini kan dia minta dulu kira-kira dari user berapa tim sih yang mau dimasukkan. Ini kan tergantung user. Nah, berarti kalau yang kamu tadi udah tahu batasan timnya ada berapa gitu, atau gimana? Misalkan timnya tadi 20. Iya gitu, jadi kita nggak sampai total gitu Kak. Kita tahu batasannya sampai mana gitu. Itu bisa dipakai Kak. Misalkan kita tahu batasannya, aku contohkan ya, misalkan kita tahu nih ada 10 tim aja gitu ya. Berarti kalau kamu udah tahu 10 tim, bentar. Nah, berarti kita nggak perlu minta si user minta ini, kita langsung 1 sampai, misalkan tadi kamu udah tahu ada 10 tim. Kamu langsung aja 1, 10 gitu. Jadi karena kita udah tahu, jadi kita hitung berapa banyak timnya. Oke, apa menjawab pertanyaannya? Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, yang lain kira-kira ada yang tanyakan sebelum aku masuk ke modul waktu? Kak, mau nanya bentar. Ya, Ini kan angkanya random, apa mm-mm. Ya, angkanya acak gitu kan? ya, Kalau misalkan bisa ada kemungkinan kah? Kalau misalkan nanti hasil angkanya sama, contohnya partisipan satu sama partisipan dua hasilnya sama. ya, ada kemungkinan. Karena pas di random ini kita nggak apa ya, tidak
bukan membatasi, tidak menghandle kalau misalkan dia yang muncul nomornya sama gitu. Kalau untuk yang saat ini kita nggak bisa handle itu. Jadi kalau misalkan nih, kalau sama yang muncul ya, berarti silakan dijalankan lagi programnya. Itu untuk saat ini. Tapi kalau nanti misalkan mau kita batasi, oh nggak boleh nih angka randomnya muncul sama, itu nanti ada lagi. Tapi kalau untuk yang eh, teman-teman pelajari hari ini, itu kalau misalkan angka randomnya yang muncul sama, itu nggak masalah. Nanti kalau misalkan itu dijalankan lagi gitu. Ini bakal emang bisa kemungkinan ada angkanya yang bakal sama muncul. Misalkan tim satu lawan tim satu gitu kan. Baik, Kak. Ya, oke. Baik, Kak. Ya, oke teman-teman aku lanjut ya. Nah, materi teman-teman cukup padat. Oke. Nah, tadi tentang angka random. Mungkin bentar aku lihat. Kalau teman-teman silakan di foto atau merasa nanti penting untuk bikin tugasnya, silakan aja dulu. Oke, lanjut ya. Nah, modul kedua tadi ada modul random. Nah, modul yang kedua itu adalah modul time atau waktu. Nah, contoh implementasi kehidupan sehari-hari itu adalah stopwatch sama timer. Nah, beda apa sih beda stopwatch sama timer? Kalau stopwatch itu dimulai dari angka 0, terus dia jalankan 0, 1 detik, 2 detik, 3 detik, sampai nanti bisa berapa menit gitu. Nah, kalau timer kita set dulu waktu yang kita inginkan, misalkan 10 detik gitu. Nah, kalau udah jalan dia kan berkurang jadi 9 detik, 8 detik, sampai nantinya 0. Nah, itu konsep stopwatch sama timer itu dulu. Nah, hari ini kita bakal coba bikin si stopwatch, juga coba bikin si timer. Nah, di dalam modul time itu berkaitan dengan waktu, ada beberapa fungsi, teman-teman. Yang pertama ada namanya fungsi time, buka kurung, tutup kurung. Nah, ini secara teorinya, dia mengembalikan jumlah detik yang berlalu sejak zaman sistem komputer atau sistem UNIX ini ditemukan. Nah, jadi nanti kita perlu eh dia bakal berkoma-koma, teman-teman. Bukannya misalkan bilangan bulat kayak 1 detik, 2 detik. Dia bakal 1, sekian, sekian, sekian. Nah, karena itu kita nanti bakal bisa menggunakan fungsi, ada fungsi INT yang bisa membulatkan bilangan berkoma. Kemudian kalau teman-teman mau nih pakai bilangan berkoma tapi dikasih batasan misalkan hanya 2 angka di belakang koma, berarti bisa pakai round, buka kurung, number. Nah, misalkan apa angkanya, koma berapa digit di belakang koma. Kemudian ada fungsi sleep. Nah, fungsi sleep ini maksudnya kalau jeda, teman-teman. Jadi, kalau ini satuannya ada second di dalam, berarti sleep 10 gitu. Berarti dia program kita nanti akan berhenti 10 detik. Dia kayak jeda gitu. Nah, itu fungsinya. Silakan dulu kalau mau difoto atau dicatat di buku juga nggak apa-apa. Oke, aku lanjut. Nah, kalau cara panggilnya gimana? Cara menghubungkan masih sama seperti random tadi. Nah, from time. Nah, dia ganti lagi sesuai namanya. From time import all gitu. Nah, kemudian ada start sama dengan time. Jadi kalau untuk waktu teman-teman kan ada waktu awal, waktu akhir gitu. Misalkan sama kayak kita pakai stopwatch gitu. Berarti kan ada awalan kita set
kita jalankan tek, gitu kan. Nah, waktunya jalan tuh. Jalan terus pas berhenti kita tek lagi mati dia kan. Nah, jadi ada waktu awal sama waktu akhir. Di saat nanti bikin kita bakal bikin programnya, itu kita bakal pakai time. Awal kita bikin dulu ada variabel start time. Kemudian misalkan nih kasih jeda 5 detik gitu. Terus waktunya tetap jalan. Kalau teman-teman udah pakai start sama dengan time, itu waktu udah jalan teman-teman. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 udah jalan tuh. Nah, nanti udah lama kan. Terus dijalankan N sama dengan time. Nah, misalkan dia waktunya lagi ada di 20 detik gitu. Nah, pas kita jalankan N sama dengan time, dia berhenti. Berhenti gitu. Nah, saat kita print, kita butuh mengurangkan antara waktu akhir dengan waktu awal. Jadi, waktu akhir kita kurangkan dengan waktu awal. Ingat lagi, kalau time itu adalah bilangan berkoma. Jadi, bagusnya teman-teman bisa dibulatkan pakai INT di depan, mungkin buka kurung, N kurang start. Atau mau tetap bilangan berkoma, angka 2 di belakang koma, maka pakai round, N kurang start, koma 2. Nah, baru bisa kita print. Nanti hasilnya baru, misalkan, oh ternyata waktu stopwatch kita 20 detik nih, jalannya waktu gitu. Nah, ini untuk teorinya, silakan difoto atau dicatat, silakan. Nah, kayak gitu kita bakal jalankan. Copy aja ini dulu. Nah, from time import, kita import all aja. Nah, kemudian, nah stopwatch kan gini, kalau kita mau bikin program, misalkan angka 1 untuk memulai stopwatch, angka 0 untuk berhenti. Tuh. Nah, kita mau pakai yang sistem inputan seperti ini. Nah, kalau kita pakai 1 start 0 stop, berarti kita bakal minta perulangan. Baru kita jalankan while si stop alias si inputan ini yang dimasukkan user enggak 0, berarti kayak gini kan. 1 start 0 stop. Kalau 0 aku masukkan ya programnya berhenti gitu. Nah, kalau misalkan aku masukkan 1, dia akan jalan. Bentar ya. And start. Nah, while yang dimasukkannya adalah angka 1, contoh ya, aku masukkan angka 1. Nah, si waktu ini, start sama dengan time, itu udah jalan. Berarti udah mulai nih stopwatch-nya, dia udah hitung di belakang program. Nah, ini cuma itu ya, untuk biar misalkan yang kalau dimasukkannya selain 1 atau 0, dia bakal muncul tindakan tidak ditemukan, karena kita hanya punya 2 menu. Nah, nanti kalau dia udah jalankan waktu, kita langsung kasih inputan 0 untuk stop. Jadi, 0 untuk stop itu tergantung si user atau yang menjalankan program, kapan dia bakal memasukkan angka 0. Nah, kalau dia masukkan angka 0, nah, si N sama dengan time, berarti kalau dia masukkan 0 nih, dicek lagi while-nya, stopwatch tidak sama dengan 0. Nah, ternyata dia stopwatch-nya udah 0. Kan 0 sama dengan 0, berarti dia while ini berhenti jalan. Dia bakal menjalankan program setelahnya. Alias ketika dimasukkan 0, si N sama dengan time akan jalan. Nah, masukkan 0,
Nah, ternyata aku udah masukkan 0, dia bakal mengurangkan total sama dengan, nah, waktu akhir akan dikurangkan dengan waktu awal tadi. Nah, ingat lagi aku bilang kan kalau time itu adalah berkoma-koma. Jadi pas di print ini tergantung soal nanti. Apakah kita mau membulatkan? Kalau kita bulatkan, kita pakai int. Tapi kalau mau koma, koma dua angka di belakang koma, pakai round, buka kurung total. Yang total ini si n dikurang star, koma 2. Nah, baru ini tergantung soal tadi. Nah, kalau misalkan kita mau integer kan, jadi kayak gini aja. Nah, pas kita jalankan, aku jalankan 1. Nah, waktu udah jalan. Waktu udah jalan. Nah, nanti tergantung kita kapan mau inputkan angka 0 untuk stopnya. Nah, aku inputkan 0. Nah, dia udah nggak berkoma lagi. Berarti dari 1 sampai aku masukkan angka 0 itu adalah 12 detik udah jalan. Nah, ini untuk si stopwatch. Oke, yang untuk tadi kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan dulu untuk waktu. Kalau timer nanti bisa dikerjakan saat pengerjaan soal. Kak, berarti ini kita nggak usah ngitung-ngitung berapa waktu yang dikurang. Berarti program yang menghitung. Nah, di sini kita kita ingin dapatkan misalkan eh, pertama aplikasi dijalankan, kita masukkan start untuk waktunya terhitung gitu kan. Dia udah hitung sendiri, kita hanya kayak menekan tombol start gitu. Start dia udah jalan nih. Nah, di sinilah fungsi si time yang ada di modul time. Kemudian pas kita berhenti gitu. Nah, kita harus minta lagi time untuk waktu berhentinya. Jadi kayak ngasih tombol hentikan gitu. Nah, baru untuk total waktu yang udah dilewati, kita perlu mengkurangkannya. Yang waktu akhir kita kurangkan dengan waktu awal. Jadi secara program dia nggak bisa langsung ngasih tahu udah berapa lama sih yang kamu lewatkan. Dia nggak bisa. Dia hanya tahu waktu ini segini gitu. Nah, kitalah yang mengurangkan pakai waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Oke, Kak. Oke. Ya, teman-teman, waktunya juga itu. Nah, silakan eh, teman-teman ke modul 3 itu di lesson yang ketiga. Yang nomor 5, go ahead, angka, acak, dan waktu. Oke, untuk nomor 1 itu teman-teman isi katanya. Nah, yang pertama, yang adalah file program Python, itu isinya adalah modul. Modul adalah file program Python. Kemudian ada banyak modul siap pakai di pustaka standar. Misalnya, nah kita udah belajar 2 modul tadi. Ada random, kemudian ada time. Nah, terus fungsi-fungsi berikut bisa sangat berguna. Ya, fungsi yang mengembalikan bilangan bulat adalah randin. Kemudian fungsi yang mengembalikan waktu adalah time. Nah, misalkan teman-teman lihat di share screen aja.
Ini Gratian udah buka platform. Ini untuk nomor 1 ya teman-teman. Silahkan dilihat di search screen-nya. Kak, aku udah sampai nomor Ya. 4. Kak. Ini cara next ke nomor 5-nya gimana? Oh, oke. Bentar. Nah, kalau kamu udah selesai nomor 4, nah kebetulan untuk hari ini teman-teman itu ngerjainnya nggak ada cek otomatis. Jadi teman-teman harus klik submit ke teacher gitu. Kalau nggak salah aku tulisannya seperti itu. Submit to teacher, submit to teacher gitu. Nah, klik nanti sampai yang punya teman-teman tuh warna kuning. Nah, nanti aku bakal cek secara manual codingan teman-teman. Nah, baru nanti bisa ke nomor berikutnya. Oke, kalau untuk nomor 2, oh tadi ada yang dua. Nomor 2 ada 3 cara tadi. Yang pertama ada pakai bintang, from random import bintang. Terus ada from random import random alias langsung fungsinya. Nah, yang ketiga ada import random aja. Tuh, untuk nomor 2 teman-teman bisa lihat di share screen. Yang benar, yang hijau ya, yang hijau-hijau. From random import bintang. Terus from random import random. Terus import random. Kan nomor 4 tadi kayak mana maksud kakak? Oke, kalau teman-teman udah ngerjain nih yang nomor 4 kan. Nah, terus yang di sebelah kanan, yang di soal itu, nanti ada tombol kalau aku nggak salah ingat ya, submit for ke teacher gitu, kalau nggak salah. Nah, nanti diklik untuk next levelnya. Nanti sampai yang teman-teman kerjakan tuh warna kuning nomornya. Kak bisa mohon dibantu nomor 4 gak? Oh, Kurang oke. paham. Oke, bentar ya. Aku cek dulu ini. Oke, oke, untuk nomor 4. Nah, di nomor 4 itu kan teman-teman udah dikasih codingan, tapi masih salah. Nah, kalau untuk yang soal seperti itu, kita cek dulu di satu-satu baris. Nah, baris pertama dulu kita cek. From random import. Nah, kan kalau fungsinya nggak seperti ini, tinggal int-nya, random. Nah, itu kita cek dulu yang di baris pertama. Kemudian kalau dari soal katanya dia punya yang nomor lotre yang menang itu adalah si 1010 gitu kan. Nah, nanti kalau di soal ada minta nomor tiket lotrenya berapa gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini di baris 3 itu si nomor lotre yang menang. Di baris keempat, nomor acak antara 1000 sampai 3000 sekian gitu.
Nah, ketika di print nomor tiket lotre gitu. Nah, di sini ada variabel current number. Nah, sedangkan di atas nggak ada current numbernya. Jadi, si Rendin ini perlu kita simpan ke dalam variabel yang namanya current number. Jadi, teman-teman tambahkan di depan Rendin 1000,3000 sekian tuh, tambahkan current number sama dengan. Nah, kalau udah nih si baris keempat. Cek lagi, baris kelima udah, baris keenam. Nah, baris keenam. Ingat, kalau if sama dengannya nggak boleh satu. Karena dia logika pengecekan. Berarti sama dengan dua. Nah, habis itu cek apakah yang nomor 9 tuh udah lurus nggak, printnya udah sejajar. Kalau belum, samakan. Nah, coba. Kalau udah bisa jalan nih program teman-teman, udah jalan. Dia emang nggak cek otomatis. Nah, langkah berikutnya teman-teman ke soal itu nanti ada submit to teacher. Ada tulisan si tombol yang agar teman-teman itu ngirimkan untuk aku cek. Nah, nanti akan berubah warnanya jadi kuning. Tunggu dulu. Oke, kalau untuk nomor 5 kita kerjakan bareng-bareng aja. Itu ngecek lagi codingan yang error. Nah, awalnya kita dikasih codingan yang udah kayak gini. Nah, angka pertama kita cek dulu di baris pertama. From time import. Nah, kalau udah pakai from time import, jadi dia ketinggalan. Kita pakai aja buat aman pakai all. From time import all. Kemudian ini ada rest. Katanya di sini kata soal dia punya waktu 30 menit untuk bermain catur. Jadi ada gerakan. Jadi misalkan nih dalam waktu 30 menit mungkin gerakan pertama ada 4. Nah, ternyata sisa waktu tinggal
29 menit dari 30. Terus lanjut lagi ada F3. Nanti kan setelah tiap kali dia memasukkan gerakan, ada muncul waktu tersisanya berapa. Nah, kita cek di sini, itu rest alias waktu awal 30. Kemudian ketika program sudah dijalankan, dia langsung menjalankan waktunya beginning sama dengan time. Kemudian dia cek while rest besar dari 0, berarti waktunya 30 besar dari 0, iya, and move sama dengan off. Nah, coba lihat di sini. Kita saat menjalankan ini, nah, dia bakal error di bagian move. Move is not defined. Nah, kita hanya punya move di bawah. Kalau di bawah, teman-teman, berarti si move yang di atas nggak tahu dia harus merujuk ke bagian mana. Jadi kalau dia di sini, dia harus ada lagi program move di atasnya. Jadi kita pakai aja default move sama dengan kita bikin kutip tapi isinya kosong, alias nggak ada isi. Karena dia ngecek apakah move sama dengan off katanya. Nah, kebetulan kan move-nya nggak off nih, alias kosong aja. Nah, baru nih dia jalankan ganti lagi move-nya dengan nilai yang input langkahnya berapa, langkahnya apa. Nah, udah cukup itu aja yang kita ubah. Coba tes dulu deh. Oh, oke. Kita ketinggalan. Sini kita move input langkah Anda katanya. Kita nggak pakai ini, kita copy aja. Kita ganti si kutip ini jadi si move input. Coba dulu, aku coba dulu ya. Bentar, cuma jangan kayak gini. Move. Move sama dengan kutip. Oh, astaga. Ya, di sini kita tambahkan move sama dengan kutip kosong aja. Terus yang aku kelupaan, move kalau dia kita mau pakai while itu selagi move yang dimasukkan tidak sama dengan off. Nah, tadi kan dia sama dengan off tuh. Makanya dia nggak bisa jalan. Karena dia ngeceknya harus off. Nah, kalau dia tidak sama dengan off, berarti selain off yang dimasukkan, dia baru mau. Nah, dia jalan ya waktunya 21 menit. Jadi yang diubah adalah baris pertama, import bintang. Kemudian kita setelah beginning sama dengan time, kita tambah variabel move. Ya, sama dengan kutip yang isinya nggak ada. Nah, baru itu aja. Terus nanti dia ngecek apakah rest alias 30 besar dari 0 dan move tidak sama dengan off, baru dijalankan.
Nah, oke. Karena banyak ya teman-teman, jadi nanti aku cek misalkan kalau udah sama yang nomor 5, teman-teman bisa nanti submit ke teachernya, terus lanjut ke nomor 6 habis itu. Tolong aku cek dulu nomor 6. Nah, waktu kita pernah tinggal. Nah, kalau untuk nomor 6, aku bantu aja. Nomor 6 itu kita udah dikasih sampai si komentar menambah program. Berarti udah kasih tahu nih, ada res 1 partisipan, res 2 partisipan. Jadi kayak gini soalnya. Soalnya itu, misalkan nih, ada orang yang bakal daftar untuk ikut lomba. Terus dia, apakah kamu daftar? Contoh gitu kan. Ya, katanya. Nah, nanti dia bakal dapat diundi apakah dia tim 1 atau tim 2 aja gitu. Ternyata si orang misalkan namanya Budi. Nah, si Budi ini di random acaknya. Oh, ternyata dia dapat tim 2 nih, nomor Anda 2. Nah, nanti eh, nilai peserta lomba pertama, peserta lomba kedua. Nah, kalau dia nomornya 2, berarti peserta lomba kedua ada 1 orang karena dia baru 1. Terus jalankan lagi program secara perulangan. Nanti ada lagi orang baru, misalkan namanya si Adam. Nah, Adam, terus dia masuk, oh ternyata Adam dapat nomor 2 juga gitu. Nah, nanti peserta lomba kedua jadi 2 orang. Nah, dia berubah nilainya. Nah, ada lagi orang ketiga, ternyata dia dapat nomor 1. Nah, berarti nanti peserta lomba pertama jadi 1. Nah, peserta lomba kedua tetap 2. Nah, yang bakal teman-teman tambahkan adalah si yang di bawah menambah program ini. Di bawah menambah program, kita bakal minta dulu, bukan minta, kita bakal merandomkan apakah di sini di while-nya dia udah minta input langsung. Nah, hasilkan nomor 8. Kemudian ada si variabel yang namanya res number. Nah, res number tuh hanya apakah dia peserta lomba 1 atau kedua gitu. Nah, antara 1, 2 aja acak, yang bakal diacak. Kemudian baru di-print-kan nomor Anda, misalkan 1 atau 2, itu res number. Nah, di bawahnya baru dicek apakah si yang res number-nya sama dengan 1. Kalau iya, maka si default yang di atas, res 1 partisipan, tambah sama dengan 1. Alias dia akan bertambah 1. Kalau enggak, berarti si partisipan yang kedua yang nilainya bertambah 1. Nah, baru nanti di dalam while juga kita print kan peserta lomba pertama berapa orang, peserta lomba kedua berapa orang. Untuk asyuan yang nomor 5 itu yang baris ke-6, move tidak sama dengan off.
Nggak mau dia, Kak. Yang mana? Tunggu bentar. Nomor 5. Nomor 5. Oke, aku cek ya. Nomor 5. Asyuan. Asyuan ganti itu yang baris ke-6. Move tidak sama dengan off. Kan ada and, move. Nah, pakai seru sama dengan off. Oke. Jangan. Pasti. Oke. Oh iya, untuk nomor 5 itu dalam menit ya teman-teman. Kalau yang tadi itu kita kerjanya dalam detik. Jadi silahkan diubah ke detik aja tulisannya. Nanti kalau mau ke menit, itu yang di bagian baris ke-9 harus kita bagi 60 hasilnya. Kan nih 60. 60 bagi 60 untuk menit. Jalankan ide. Nah, baru 29. Renard di mana nomor 5? Oke, aku tes ya. Oke, Renard. Ya, Kak. Hmm, Ntar nomor 5 kamu tuh yang baris ke-5. Nah, gak hapus si inputnya. Nah, kamu masukkan aja cukup itu bentar. Si kutip kutip tapi isinya kosong. Terus karena ini detik, kalau mau ke menit di baris 9 di akhirnya bagi 60. Misalkan kalau nggak mau menit, tulisan di bawahnya ganti detik gitu. Nah, untuk nomor 6 aku liatin lagi ya teman-teman, silakan disamakan. Nah, teman-teman foto atau screenshot biar lebih cepat, silakan. Sambil aku cek tugas teman-teman. Nomor 5.
Silakan disamakan dulu yang nomor 6. Habis itu kita bahas nomor 7. Nah, nomor 7 itu adalah timer. Godwin. Godwin untuk nomor 5. Coba kamu lihat di baris ke-6. Nah, di baris ke-6mu itu yang move sama dengan off itu ganti jadi tidak sama dengan off. Tidak sama dengan off. Nah, baru nanti pas dijalankan dia bisa. KID. Oke, terus. Kak, mau tanya, Iya, Cinta. yang nomor 7 kan waktu totalnya kan 3. Kalau kita nggak sama nggak apa-apa. Bentar, aku cek dulu. Sebenarnya ada 3. Oh, nggak apa-apa. Itu tergantung dari kapan kita masukkan angka nolnya. Oke, Mm-mm. Nah, makasih. itu ya sama-sama. Nah, ini yang untuk nomor 3, yang nomor 7 itu dijadikan integer ya, teman-teman. Akhirnya biar dia bilangan bulat. Jadi angka 3 aja, nggak koma-koma gitu. Terus, dulu. Itu kalau untuk nomor 7 silakan teman-teman lihat referensinya di layar. Untuk pengerjaan soalnya aku kasih waktu tinggal 3 menit lagi ya teman-teman. Soalnya materi kita masih ada 1 sesi lagi. Nah, nanti bagi teman-teman yang tinggal, nah untuk nomor 7 silahkan difoto atau di screenshot dulu. Nah, aku bakal balik lagi ke nomor 6 buat bantu teman-teman yang lagi ngerjain nomor 6.
Oh ya, Renar, untuk nomor 6 kamu, si if yang baris ke-10, nah sampai yang baris terakhir, itu kamu blok dan kamu tap 1 kali. Jadi dia masuk ke dalam while semuanya. Masa gitu ya, Kak? Kalau kalau di luar jadinya gimana? Kalau di luar, dia itu berarti di luar while jadinya. Nah, kalau misalkan kamu jadiin ke keluar, nah di luar nih. Di luar berarti dia nggak lagi masuk ke dalam while. Nah, ketika dia ngecek ini, bentar ya, apa nomor 8? Yes, mana 2. Nah, dia minta terus di nomor balapannya tanpa dia ngecek apakah ini orang peserta lomba pertama kah atau peserta lomba kedua kah gitu. Yang kedua. Nah, makanya si if sampai ke bawah itu masih termasuk ke dalam while. Karena di dalam ketika kita udah ngasih nih acak dia mau dapat nomor 1 atau 2, kita ngecek kalau dia nomor 1, si jumlah partisipan 1 akan bertambah jadi 1 gitu. Makanya di tab kedua. Oh, oke oke. Makasih, Kak. Iya, itu tulisan kamu yang di bawah peserta lomba kedua ya. Ya. Oke, teman-teman, udah 3 menit. Aku liatin, misalkan aku nomor 7. Nah, nomor 7, silakan teman-teman foto bagi yang ngerjain nomor 7. Silakan difoto atau di screenshot dulu. Nah, nanti teman-teman bisa lanjut kerjakan habis kelas nanti. 7, ini 7. Oke, udah 7. Ini untuk nomor 6. Yang kalau semisal masih ada tadi yang masih ragu nomor 6-nya udah benar atau belum. Nah, misalkan nanti akan difoto atau dicek dulu. Nah, kalau udah, kalau yang bagi teman-teman yang udah selesai nomor 7, oke, nanti aku cek lagi. Karena ya ini banyak yang kuning-kuning, nanti aku cek. Terus bagi yang belum, misalkan nanti teman-teman kerjakan lagi sehabis kelas. Nah, karena waktu kita udah 20.15, aku lanjut ke materi sesi kedua. Nah, oke. Kalau di yang pertama kita tadi, kita kan modul yang udah tersedia di dalam si Python gitu kan. Nah, sesi kedua kita bakal bikin modul kita sendiri. Nah, sebelum kalau kita tahu tadi kan modul itu terdiri dari beberapa banyak fungsi, gitu, banyak fungsi di dalamnya. Nah, kalau kita mau bikin modul, kita harus petakan dulu kira-kira di dalam modul kita ada apa aja dan tujuannya untuk apa. Misalkan, di sini ada skema proyek untuk bikin modul. Nah, misalkan kita bakal bikin modul untuk menerima permintaan. Yang mana tujuannya itu adalah meminta pengakuan oleh program yang ada 3 fungsi. 1 untuk cetak jadwal olahraga. Yang kedua, cetak detail kontak pelatih. Yang kedua, cetak detail kontak pelatih. Yang ketiga, menjumlahkan sesi pelatihan yang dihadiri dan menampilkan berapa yang harus dibayar. Ini contoh kalau misalkan teman-teman ikut olahraga renang, ya les renang gitu. Nah, misalkan minta nih jadwalnya apa,
kemudian kontak pelatihnya, kemudian berapa sesi yang udah teman-teman ikuti, kemudian berapa yang harus dibayar. Nah, jadi modul kita ini berisi tiga fungsi ini. Fungsi yang mana bisa nanti dipanggil di program yang lain. Nah, cara bikin modul. Kalau untuk bikin modul, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, nah kalau bikin modul tuh ibaratnya kita bikin satu file di mana file ini bakal kita pakai di program-program kita yang lain, atau aliasnya kita kita sisipkan lah gitu istilah. Jadi pertama, misalkan nih kita bikin modul, udah bikin kayak di bentar. Nah, kayak inilah contoh ya. Aku punya program yang mana isinya ada 3 fungsi. 1, print football, 2, print hoki, 3, print sprint. Nah, ini adalah kumpulan fungsi. Nah, aku ingin jadikan ini adalah modul. Nah, aku simpan namanya kan dengan nama, ini anggap dia belum punya nama ya. Nah, jadi aku simpan sport rules. Nah, ini nama modulku. Oke. Dia saving modul save. Jadi aku pakai save ini ya. Nah, berarti ini udah modul nih teman-teman. Kita punya modul yang mana dia ada 3 fungsi. Nama modulnya adalah sport_rules_. Gitu. Nah, kemudian aku punya file lain. Di mana ini adalah program utamaku. Nah, aku mau pakai modul ini agar pas di program utama aku bisa panggil aja nama-nama fungsinya. Jadi aku nggak perlu ngoding sepanjang ini nih, gitu. Aku hanya perlu misalkan mau jalankan ini, aku hanya perlu panggil namanya gitu. Di program utamaku, langkah pertama aku bakal import dulu nama modul yang udah aku bikin tadi. Namanya tadi sport_rules. Nah, berarti aku import sport_rules_. Nah, baru habis itu aku bikin programku. Nah, bikin program kemudian. Nah, misalkan ini kan ada 3 ya. 3, 1 sepak bola, 2 hoki, 3 lari. Nah, di sini ada 3 fungsi. Berarti untuk sepak bola fungsi print football. Nah, kita menyatakan itu, misalkan nih, jawaban user adalah, kan ini ada pilihan menu 1, nah saat aku jalankan, ini ada pilihan menu 1, sepak bola, 2, hoki, 3, lari. Nah, kalau aku masukkan 1, misalkan nih, dia, kalau kita ada menu ini, berarti kita pasti ada pakai perulangan dengan ngecek apakah dia tidak sama dengan O. Nah, di bawahnya kita akan cek. Kalau aku masukkan 1, perintah apa yang bakal dijalankan? Nah, ini sepak bola. Berarti aku akan jalankan perintah si print football ini. Nah, karena di atas aku hanya pakai import sport rules tanpa embel-embel fungsinya, maka ketika aku jalankan answer-nya sama dengan 1, aku masukkan 1 tadi ya, 1 gitu. Nah, dia akan menjalankan fungsi print football. Tapi karena aku pakai nama aja, berarti aku harus panggil juga modulnya di depan. Jadi sport_rules dot print football gitu. Nah, jadi pas aku 1, aku masukkan ting gitu. Dia udah jalankan waktu permainan, jumlah pemain, tujuan dari. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini kan nggak ada di program utama kita yang ada waktu bermain, jumlah pemain, tujuan nggak ada. Nah, ini adanya di modul tadi. Jadi kita bisa mencetak ini di program utama kita tanpa menuliskan programnya. Nah, karena kita udah panggil aja nama fungsinya di sini. Nah, kita panggil di sini. Nah, itu cara penggunaan bikin modul sendiri, kemudian kita hubungkan ke program utama.
Atau ada lagi contoh nih. Atau sampai situ aja dulu. Kira-kira ada yang ingin teman-teman tanyakan dulu nggak? Cara untuk misalkan bikin modul. Kalau di platform kita, berarti ada dua file terpisah. Ada file modul, satu lagi file program utama. Nah, file modul itu wajib disimpan dengan namanya. Nah, nanti sesuaikan ya. Kalau nanti ngerjain tugas, itu ada di panduannya. Misalkan simpan dengan nama ini, katanya. Nah, teman-teman harus simpan dulu. Baru nanti di nomor selanjutnya, tugas kita adalah menyambungkan. Oke, sampai sini kira-kira ada ditanyakan dulu nggak untuk bikin modul, terus sambungkan modul ke program utama? Oke, kalau nggak ada, silakan teman-teman pindah ke nomor berikutnya, go ahead membuat modul. Nah, ini ada beberapa teori tentang modul. Jadi aku jelasin aja kalian teorinya. Nah, perpustakaan standar Python itu adalah sekumpulan modul yang berisi fungsi dari bahasa Python. Benar. Kemudian modul adalah file program tunggal yang dapat digunakan dalam program Python lainnya. Berarti kita bisa pakai modul di program lain. Nah, ketiga, modul dapat berisi perintah dan fungsi individual. Nah, dia jadi modul kita tadi bisa berisi fungsi-fungsi atau nantinya bisa juga perintah individu. Nah, itu baru tiga ya. Satu lagi, beberapa modul dapat dihubungkan ke satu program. Nah, maksudnya misalkan kita punya program utama tadi. Nah, import sport rules. Nah, aku juga bisa import modul lain, teman-teman. Jadi nggak hanya satu modul yang bisa kita import. Misalkan import random tadi. Nah, aku juga bisa import lagi banyak atau modul-modul yang mau kita pakai. Jadi nggak terbatas satu aja yang bisa kita import. Nah, jadi teorinya ada 4 yang benar, silahkan disamakan. Untuk nomor 3 hanya disimpan aja ya teman-teman modulnya. Terus baru nomor 4 teman-teman hubungkan. Cara ceknya, kalau bahasanya nomor 3 tuh udah dikasih nama, dia bakal muncul namanya sport underscore rules di sebelah kiri atas program.
Hmm. Oh, tidak. Di tempat saya tidak tersimpan. Oke, bentar, Krista. Oh, Cinta, aku cek. Oke, nomor 3. Oke, oh, Cinta udah nyimpan dengan nama sport aja. Berarti kalau kamu udah pakai sport aja, nggak apa-apa, nggak usah diubah. Nah, tapi nanti di nomor 4, kamu importnya sesuaikan namanya. Berarti import sport gitu. Ini udah ada namanya. Kalau aku lihat, berarti dia udah punya nama. Kalau dari tempatku nggak keluar namanya, Kak. Oh, nggak keluar namanya. Coba kamu refresh halamanmu. Oke. Oke, sudah bisa. Ah, Makasih. udah. Iya. Nah, kalau untuk nomor 4, teman-teman hanya memanggil si fungsi-fungsinya. Jadi, impor dulu nama modul teman-teman. Kemudian, nah, kan itu ada di bawah answer. Nah, nanti akan dicek if answer sama dengan, kebetulan ini nggak integer ya, berarti string 1. Nah, nanti langsung bukan pakai print, tapi langsung panggil nama fungsinya. Nah, kebetulan pakai import aja di atas, berarti panggil modul titik apa nama fungsi. Misalkan di foto atau di screenshot yang nomor 4, tapi dengan catatan nama modul samakan dengan nama di nomor 3 apa yang teman-teman simpan. Nanti pas manggilnya juga sama kan nama modulnya apa, baru titik apa nama fungsi. Atau biar lebih aman, misalkan nanti pakai from apa nama modulnya sport kan. Terus import semua. Nah, panggil fungsi hanya panggil si print football, print hockey, kayak gitu aja nama fungsinya. Kurang lebih.
Kak, Ya, ini punya aku kok di baris 4-nya kok salah ya? nomor berapa tuh? Nomor 4, baris Oke. 4. Bentar, yang barusan ngomong siapa? Aku nggak kelihatan tadi namanya. Leo, Kak. Oke, Leo. Bentar ya, Leo. Modul. Nah, kamu di nomor 3, kamu nyimpannya dengan nama modul. Sedangkan pas kamu panggil, import sport rules gitu. Nah, makanya dia nggak bisa. Karena kamu nyimpan yang nomor 3 itu dengan nama modul. Nah, ini boleh kamu ulang simpan lagi dengan nama yang sesuai. Atau codingan nomor 4-mu yang sport rules itu semuanya ganti dengan modul. Yang nomor 3-mu, Leo, bisa simpan ulang dengan nama si sport rules. Sesuaikan. Oke, berarti kamu ubah yang nomor 4 aja ya. Kak, mau tanya yang nomor 7. Oke, Kevin, tunggu bentar. Oke, kamu ada bad input di nomor 4. Program utama ini. Program hari ini. Import modul. Bentar, coba kenapa bad input ini? Oh, karena Leo, kamu kutipnya ada di awal, tapi di akhir nggak ada kutip. Nah, tambahkan kutip di akhir. Baru modul. Walah. Nomor 3, kamu ganti lagi namanya dengan sport rules. Jadi, disamakan aja, pilih salah satu. Nomor 3 Leo udah kamu ganti lagi namanya jadi sport rules. Kalau gitu, seharusnya di nomor 4 tadi tetap sport rules. Oke, oh udah kamu ganti ya. Bentar, cek dulu. Hmm. Nah, habis itu yang di nomor 4, Leo jangan lupa kutip di akhir setelah 100 meter. Itu kutip, baru tutup kurung. Gimana tadi, Kak? eh di baris keempat yang di 100 meter. Nah, itu ada tanda kutip. Kan kutipnya baru ada di awal aja kamu. Yang di akhirnya belum ada kutipnya. Ya udah jalan. Bentar, Kevin, nomor 7 ya, Kevin. Oke, nomor 7. Nomor 7 langkah pertama, import nama modul. Nah, habis itu dia ada di sini inputan. Yang pertama, input dulu untuk si nama belakang pelatih.
Berarti silakan mau apa variabelnya, terus sama dengan input, nama pelatih. Nah, untuk yang kedua, itu juga input si jobnya. Apakah pekerjaan satu penuh, dua per jam. Nah, setelah itu, setelah yang nomor dua ini, nah, untuk inputan ketiga dan seterusnya, itu kita bakal lakukan di dalam pengecekan. Nah, dia kan di inputan minta apakah pekerjaannya penuh waktu atau per jam gitu kan. Nah, nanti kita lakukan pengecekan pakai if. If yang dimasukkan jobnya kalau satu alias penuh, maka kita minta experience-nya berapa tahun sih pengalaman kerja gitu. Baru minta si pengalaman kerjanya. Nah, di bawahnya kita bakal bikin variabel salary. Nah, dia yang bakal jalankan kita cek di modul sebelumnya kalau si full time apa nama fungsi ada get full time experience gitu kan. Nah, berarti di sini kita juga panggil dulu modulnya sport salary titik get full time. Nah, dia akan ada parameter. Kita punya parameter experience. Nah, ditulis di dalam si get full time. Nah, gitu juga kalau elif job sama dengan 2. Nah, yang diminta adalah jamnya. Jam sama dengan input jam kerja. Nah, baru di bawahnya jalankan fungsi yang ada di modul sebelumnya itu si get part time kalau minta jam. Nah, kan kamu cek tuh untuk nomor 7.
Oke, untuk Godwin yang nomor 4. Untuk nomor 4, Godwin, silakan kamu foto yang di share screen. Nanti disamakan. Foto aja untuk referensi, tapi coba kamu kerjain sebisamu dulu. Nanti kalau udah nggak tahu, bisa lihat referensinya. Trainer juga gitu untuk nomor 4. Coba cek. Bentar. Oke. Trainer. Oke. Ya kak. Nah, untuk nomor 4, kamu bisa silakan foto dulu yang aku share screen. Bentar. Mana lagi? Nah, ini. Nanti kamu bisa samakan. Saya masih di nomor 3 kak. Oke, nomor 3 kamu udah nyimpannya kan? Nah, itu aku udah cek. Apa salah bentar ya? Itu aja. Iya, itu aja. Tapi disuruhnya juga buka lab. Itu maksudnya gimana itu kak? Oh, maksudnya nggak usah. Kalau ini maksudnya gini, seharusnya nanti bisa dicek di lab. Tapi kita nggak usah gitu. Cara cepatnya, kalau dia udah kesimpan itu yang di bagian ini. Aku kasih pena deh. Nah, ini. Nah, bagian ini udah kesimpan sesuai dengan yang kamu masukkan namanya tadi. Berarti dia udah kesimpan namanya. Oh, oke. Makasih kak. Ya, nomor 3 tuh cukup kayak gitu. Dan yang kayak gini, yang simpan-simpan tuh nomor 3, terus nomor 6 juga gitu. Nah, nomor 4 sama nomor 7 itu tugas kita adalah menyambungkan si modul yang sebelumnya. Oke, ini untuk nomor 4. Benar, silakan difoto dulu, nanti kamu samakan. Oke. Udah kak. Kasih. Udah. Nah, ini satu lagi, nomor 7 bagi teman-teman yang belum. Nah, nomor 7. Jadi kalau untuk nomor 5 itu teori, silakan teman-teman isi nanti. Nah, nomor 6 itu sama kayak nomor 3, itu hanya simpan modulnya aja. Jadi yang ada isinya adalah yang nomor 7. Silakan di itu dulu. Oh, waktu kita udah tinggal dikit. Bentar, aku cek dulu. Ya, Godwin juga ya. Nanti nomor 4.
bisa makan. Nah, nomor 7 kamu silahkan difoto dulu jadi referensi. Nanti pas ngerjain setelah kelas, itu bisa dilihat lagi. Oke, karena waktu kita udah habis, bagi teman-teman yang belum selesai tadi, itu nanti silakan diselesaikan habis ini. Nah, kalau masih bingung, itu silakan diputar lagi video kita. Atau kalau ditanya, pelajaran kita eh, untuk minggu-minggu berikutnya akan semakin kompleks. Jadi aku mau nanyakan, apakah teman-teman butuh slide materinya nggak sebelum kelas dimulai? Iya kak, Betul. perlu. Oke. Nah, jadi mulai minggu depan aku bakal ngirimkan materi si slide ini ke teman-teman. Nah, slide ini ke teman-teman sebelum kelas. Nah, jadi aku harapannya meskipun teman-teman nggak tahu atau belum paham ini materi, tapi setidaknya udah tahulah gambarannya mau belajar apa gitu. Oke, jadi mulai minggu besok aku berlakukan kayak gitu. Jadi setidaknya bisa bantu teman-teman juga. Karena kalau aku lihat materi untuk berikutnya juga berat gitu. Ya, materi berat waktu kita cuma dikit. Oke, teman-teman, aku recap ya. Aku recap apa aja yang udah teman-teman pelajari hari ini. Nah, hari ini teman-teman udah belajar, ya materinya cukup kompleks. Kalau di kelasku yang lain ini 2 kali pertemuan kalau materi ini dibagi gitu. Tapi kalau bagi teman-teman yang udah kelas Python Pro itu disamakan, jadi agak berat rasanya. Oke, nah hari ini kita belajar tentang modul. Nah, modul itu adalah kalau kita ibaratkan perpustakaan. Nah, di dalam modul ada banyak fungsi. Nah, modul ini juga dibagi 2. Satu yang udah tersedia di Python, yang satu lagi bisa kita bikin. Nah, modul yang tersedia di Python yang kita pelajari hari ini itu adalah modul random dan modul time. Dalam modul random ada fungsi yang namanya randin, A, B. Kemudian ini digunakan bisa untuk memberikan kita angka acak untuk bilangan bulat. Nah, kita bisa nentuin dari angka berapa sampai angka berapanya. Kemudian ada modul time. Nah, modul time ini kalau implementasinya yang paling eh, dekat dengan kita itu adalah stopwatch sama timer. Nah, caranya tadi kalau untuk hitung waktu berarti kita harus cek dulu waktu awal sama waktu akhirnya. Jadi nanti bisa kita kurangkan dia total baru kita bisa printkan. Nah, ingat kalau time itu dia berkoma-koma. Jadi kita kalau mau membulatkan bisa pakai int, fungsi int. Nah, itu untuk modul bawaan dari Python. Kemudian kita juga belajar tentang bikin modul sendiri. Nah, bikin modul sendiri, sebelum itu kalau best practice-nya kita harus petakan dulu. Kira-kira fungsi kita apa aja yang akan ada di dalam modul itu. Nah, tujuannya juga apa? Misalkan ada yang mencetak jadwal pusat olahraga, ada yang mencetak detail kontak pelatih, gitu. Nah, caranya kalau bikin modul itu ada 2 langkah yang harus kita lakukan.
Pertama, kita harus simpan dulu file yang berisi codingan fungsi atau codingan modul kita. Nah, seperti ini, kita simpan dulu dia namanya apa. Kemudian di program utama alias di file yang lain, kita mau pakai si modul tadi. Nah, kita harus import dulu atau kita hubungkan dulu dengan pakai nama modul yang kita simpan. Nah, baru di dalam program utama, kalau kita mau panggil fungsinya, kita bisa panggil fungsi aja sesuai dengan cara teman-teman mau menghubungkannya kayak gimana. Jadi nanti tinggal panggil sesuai dengan apa fungsi yang ada di modulnya. Nah, jadi untuk hari ini sampai situ teman-teman. Jadi untuk minggu depan aku berlakukan ya, aku bakal kirimkan slide materi dulu agar teman-teman setidaknya baca dulu, tahulah kira-kira apa yang mau dipelajari. Oke, aku cukupkan sampai di sini. Di sini di tempatku lagi mati lampu. Jadi aku nggak on cam, silakan teman-teman on cam dulu. Aku mau ambil absennya. Oke, silakan on cam. Oke, Leo, Gratian, Kinan, Renard. Oke, Maaf Kak, ini lagi pakai laptop yang nggak ada kameranya. oh, oke, nggak apa-apa. Oh, yang bisa aja ya, aku foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman, selamat malam. Oh, aku akhiri sampai sini aja dulu. Permisi. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Nah, Ya.